Halo teman-teman, di sini kita akan membahas bagaimana sih kebijakan pengeluaran APBN pada program makan bergizi gratis. Nah, sebelum masuk ke penjelasan materinya, di sini kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, guys. Rancangan APBN tahun 2025 sampai tahun 2026 sebesar 3.613,1 triliun. Nah, anggaran ini dirancang untuk memenuhi stabilitas ekonomi dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu fokus utama RAPBN tahun 2025 sampai tahun 2026 ini adalah untuk mencegah stunting dan juga untuk mencegah ketidakseimbangan nutrisi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan juga peserta didik dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Nah, alokasi gizi ini ada dua, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan, yang kedua adalah untuk meningkatkan kesehatan dasar masyarakat. Kegagalan pasar merupakan kondisi di mana sumber daya tidak efisien dan tidak optimal. Nah, berikut merupakan kegagalan pasar yang dialami oleh pemerintah. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kurangnya akses pendidikan bagi ibu maupun calon ibu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mengenai tentang budaya yang ada di masyarakat tentang pernikahan dini. Berdasarkan kegagalan pasar yang telah disebutkan, terdapat alternatif intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, sektor produksi, contoh programnya adalah BUMDes. Yang kedua yaitu sektor distribusi, contoh programnya adalah PKH. Yang ketiga, sektor konsumsi, contoh programnya yang akan kita bahas pada slide selanjutnya, yaitu makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah sumber daya manusia dalam makan dan gizi untuk anak sekolah. Nah, program itu sudah berlangsung sejak tanggal 5 Januari 2025. Penanggung jawab program ini yaitu terdiri dari pemerintah pusat yaitu BGF, pemerintah daerah yaitu SPBG, dan mitra lokal lalu sekolah yaitu guru dan kepala sekolah. Nah, lalu untuk pengalokasian anggaran program MBG ini itu sudah teralokasikan sebesar 71 triliun di tahun 2025 dan diproyeksikan sebesar 335 triliun di tahun 2026. Nah, anggaran untuk program MBG ini tidak berasal dari anggaran pendidikan saja, tetapi juga dari anggaran ekonomi dan kesehatan. Untuk anggaran pendidikan itu diambil sebesar 83,4%. Nah, selanjutnya ada sasaran dari program MBG. Yang pertama, ada peserta didik dari tingkat PAUD sampai dengan sekolah menengah atas. Yang kedua, ada balita. Yang ketiga, ada ibu hamil. Dan yang terakhir, ada ibu menyusui. Fitur khusus program MBG. Yang pertama ada penguatan ekonomi lokal atau multi wilayah efek. Yang kedua, manajemen dapur struktur. Dan yang ketiga, skema pendanaan berjenjang. Dan yang keempat, digitalisasi dan transparansi anggaran. Nah, selanjutnya respon sektor swasta. Yang pertama, banyak pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan agribisnis mendukung program MBG. Yang kedua, program ini membuka akses pasar baru dan mendorong penyerapan produk lokal. Yang ketiga, perusahaan logistik dan penyedia makanan melihat peluang untuk berkolaborasi dalam distribusi. Yang keempat, ada kekhawatiran dari pelaku usaha besar terkait pembatasan ruang distribusi. Dan yang kelima, terdapat risiko monopoli pasokan jika pemasok lokal diprioritaskan sepenuhnya. Yang keenam, sehingga diperlukan regulasi kemitraan yang jelas dan pengawasan terhadap persaingan. Dan yang terakhir, sektor swasta tetap menjadi mitra. Nah, selanjutnya ada konsekuensi efisiensi. Program makan bergizi gratis dengan alokasi 335 triliun dalam APBN 2026 berpotensi besar menurunkan stunting, anemia, dan meningkatkan gizi sekaligus mendorong ekonomi lokal. Namun, besarnya anggaran ini juga menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan, terutama jika efisiensi dan tata kelola belum optimal. Resiko pembengkakan biaya dapat membebani defisit APBN dan mengorbankan sektor penting lain seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan pengelolaan yang sangat transparan sangat penting agar dampak positif program benar-benar tercapai. Trade-off efisiensi equity. Program MBG menunjukkan trade-off yang jelas antara equity dan efisiensi.
dalam implementasinya. Di satu sisi, kebijakan yang bersifat universal mencerminkan prinsip equity karena seluruh anak memperoleh hak yang sama atas pemenuhan gizi tanpa adanya perbedaan. Namun, hal tersebut justru menyebabkan tantangan efisiensi di mana penggunaan anggaran yang cukup besar berpotensi memangkas anggaran dari sektor lain serta memicu terjadinya pemborosan karena manfaatnya juga diberikan kepada kelompok yang tidak memerlukan subsidi. Trade-off yang terjadi yakni equity dengan cakupan yang merata dapat menyebabkan inefisiensi, namun dinilai adil karena semua kalangan dapat merasakan manfaat dari program tersebut. Nah, yang selanjutnya ada proses politik dari program MBG. Program MBG telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, yang dimana program MBG ini merupakan janji kampanye dalam Pilpres tahun 2024. Program MBG ini mempunyai 4 pilar. Yang pertama adalah penyediaan dan penyaluran, yang kedua ada sistem dan tata kelola, yang ketiga ada promosi dan advokasi, dan yang terakhir ada pemantauan dan juga pengawasan. Pada saat ini, program MBG ini merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, program ini mempunyai banyak kontroversi karena dianggap sebagai praktik anggaran, yang dimana Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan dana sebesar 335 triliun untuk anggaran program MBG ini agar program MBG ini dapat tepat sasaran dan semua masyarakat Indonesia dapat menerima dan merasakan manfaat dari program ini.